Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian ke-6. Matriarkat yang kekuasaan harta ada pada perempuan sehingga suaminya hanya semenda di rumah istrinya. Meskipun istrinya sampai dengan 4, nafkah hidup bukanlah dari dia, melainkan dari kekayaan harta pusaka si istri. Karena orang Minangkabau telah menerima Islam, nikah secara matriarkat diresmikan dengan memakai ijab kabul menurut agama yang dianut. Akan tetapi sekarang, terutama setelah Perang Dunia II, poligami di sana sudah sangat mundur atau menurun. Sebab anak sekarang sudah tanggungan ayah dan istri belahan suami, bukan lagi kemenakan dalam pengasuhan mama. Malahan rumah-rumah gadang sudah mulai runtuh. Tidak ada lagi mamak yang akan membangunnya. Yang berdiri ialah rumah gedung buatan suami untuk berteduh anak istrinya. Oleh sebab itu, di sana sudah mulai timbul soal baru sekarang, yaitu sulitnya gadis mendapat jodoh. Dahulu seorang orang semenda dijemput, artinya dibayar oleh pihak perempuan. Sekarang anak Minangkabau muda telah merasa dirinya kurang harga kalau menikah karena dijemput. Memang dalam masyarakat irama lama kalau datuk-datuk di darat, Sidi, Bagindo, dan Sultan di Pariaman, Sultan dan Marah di Kota Padang, ulama-ulama di seluruh Minangkabau beristri sampai 4. Bahkan ada yang terpaksa menceraikan salah seorang dari yang 4 itu untuk digantikan oleh istri baru yang dihadapkan orang kepada beliau. Dan untuk itu beliau dibayar. Memang, tetapi sekarang jika ada beliau-beliau generasi itu yang masih hidup, bernasihatlah mereka kepada anak-anak muda supaya jangan dituruti hidup secara yang pernah mereka tempuh itu. Sebab pada zaman tuanya mereka tidak mempunyai tempat berteduh yang tetap dan tentram. Biasanya orang-orang jemputan itu berdiam di hari tuanya, menerima menjadi menantu dahulu itu tidak ada rumahnya sendiri. Anak-anak yang telah besar tidak pula menyelenggarakannya secara patut, sebab mereka pun dahulu tidak pula merasai betapa kasih ayah mereka kepada mereka. Masyarakat Arab ketika didapati Nabi SAW adalah masyarakat kabilah yang berdasarkan perbapakan atau patriarkat. Kemegahan adalah pada banyaknya anak, terutama anak laki-laki, dan pusat segala-galanya ialah bapak. Dalam satu rumah tidak mengapa jika terdapat 10 atau 15 istri, sebab yang menjadi perhitungan pada waktu itu bukan berapa banyak istrimu dan gundikmu dan siapa mereka. Yang menjadi buah bicara ialah berapa anak dan berapa cucu, dengan catatan anak dan cucu-cucu laki-laki. Bahkan sampai sekarang masih terbawa-bawa dalam pergaulan orang Arab. Kurang enak mengatakan bahwa dia juga mempunyai anak perempuan. Haruslah diperhatikan bagaimana usaha Rasulullah SAW mengangsur, mengubah pandangan yang salah itu. Nabi yang memberi ketentuan menurut wahyu ilahi bahwa istri dan anak-anak perempuan pun berhak mendapat harta waris atau faraid, dan tentang istri diberilah batas paling banyak hanya boleh 4. Cuma dari hal gundik-gundik saja yang belum dihapus sama sekali oleh Rasulullah. Sebab beliau belum mempunyai cukup kekuatan untuk membendung mati semua perbudakan pada masa itu yang masih berlaku di seluruh permukaan bumi. Membongkar struktur masyarakat yang berurat berakar sekaligus bukanlah kekuatan manusia. Lihatlah contoh kecil, yaitu daerah Minang yang berdasarkan masyarakat keibuan. Disitulah yang paling banyak ulama
yang paling banyak ulama Islam di Indonesia, Syekh Ahmad Khatib, yang berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta subhat, terpaksa meninggalkan negeri itu untuk menghindarkan diri supaya jangan dipukul oleh fatwanya sendiri. Alhasil, pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan atau ideal adalah beristri satu. Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, mendirikan rumah tangga bahagia, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram dengan dia, sakinah. Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Moga-moga jangan sampai bercerai kalau bukan maut yang memisahkan. Kalau timbul satu halangan, misalnya si istri tidak dapat memenuhi kewajiban persuami istrian, misalnya karena sakit, berlarut-larut, atau mandul, apa boleh buat? Berkerelaanlah berdua membuka pintu bagi suami untuk menikah lagi. Ingat sekali lagi bahwa ayat Al-Quran yang mengizinkan nikah lebih dari 1 sampai dengan 4 hanya satu ini saja. Tidak ada ayat lain. Ingatlah bahwa ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya. Pangkal ayat ialah jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya. Daripada menikahinya, lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika takut tidak adil, lebih baik satu saja. Sebab itu sebelum menambah istri disuruh lebih dahulu berpikir matang, ditelungkup, ditelantangkan. Ujung yang kedua ialah memujikan beristri satu saja. Sebab beristri satu orang itulah yang lebih hampir kepada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, atau banyak bohong, atau miskin, melarat, dan besar tanggungan. Kelak pada ayat 128 diterangkan lagi betapa sukarnya akan berlaku adil terhadap istri-istri itu, walaupun bagaimana menjaganya. Sebab itu hati-hati benarlah sebelum bertindak. Alhasil yang kedua lagi, janganlah kita potongi pangkal dan ujung ayat karena keinginan-keinginan hawa nafsu belaka. Karena melihat perempuan cantik atau muda, janganlah sampai kita laksana orang yang malas sholat lalu memotong satu ayat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu mabuk, lalu dihapuskan sedang kamu mabuk. Atau mengambil pangkal ayat, fawailul lil musallin. Celaka besarlah orang yang sholat. Al-Ma'un ayat 4. Lalu ditinggalkan lanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melupakan maksud sholat. Al-Ma'un ayat 5. Jangan mengemukakan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabat umumnya beristri lebih dari satu. Sebab itu kita hendak mengikuti sunnah. Kalau hendak mengikuti sunnah, ikutilah lebih dahulu sunnah Rasul dan sahabat-sahabatnya tentang keadilan beristri, bukan tentang beristrinya saja.